Hizbut Tahrir adalah sebuah organisasi politik yang didirikan oleh tokoh yang berkebangsaan Palestina, Taqiyuddin An-Nabhani, pada tahun 1953 Masehi. Lebih dari 20 negara yang telah membubarkan Hizbut Tahrir. Kemudian Perpu ini berubah disahkan menjadi undang-undang organisasi kemasyarakatan, sehingga pembubaran HTI telah resmi dan sudah tidak bisa diganggu gugat, sudah final. Ide lain dari Hizbut Tahrir Indonesia yang berbahaya menurut saya adalah mereka mengatakan bahwasanya pemikiran yang benar hanya pemikiran Islam dalam pengertian baik itu pemikiran politik atau pemikiran yang lain. Sehingga konsekuensinya ideologi negara yaitu Pancasila otomatis adalah pemikiran yang rusak, pemikiran yang fasid menurut HTI. Apakah klaim HTI ini benar? Saya jawab bahwasanya klaim HTI dalam hal ini tidaklah benar. Kenapa? Karena dalam ajaran Islam itu terbagi menjadi dua hal. Ada hal-hal yang sabit, hal-hal yang tetap, yang tidak bisa dirubah sama sekali, diwakili oleh hal-hal yang oleh para ulama menjadi sebuah konsensus, menjadi sebuah ijma. Seperti wajibnya sholat, wajibnya zakat. Intinya rukun Islam, rukun iman, itu adalah kewajiban-kewajiban yang tidak akan berubah mulai dari zaman awal sampai zaman akhir. Namun ajaran Islam bukan hanya berisi hal-hal yang tetap, sabit, tapi juga ada hal yang mutahawil, yang dhonni, yang bisa berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Di antara tuntutan zaman, di antara hal yang bisa berubah dalam ajaran Islam adalah Islam, syariat Islam, hukum Islam tidak menentukan bagaimana sistem sebuah negara berjalan. Apakah harus sistem itu mengatasnamakan khilafah, mengatasnamakan Islam, ataukah tidak? Ataukah diperkenankan setiap orang membuat sistem tertentu di mana sistem ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Di Indonesia konteksnya, masyarakat Indonesia seluruhnya, warga negara Indonesia telah sepakat bahwasanya Pancasila adalah pedoman bangsa, ideologi negara. Sehingga sangat tidak tepat ketika kita mengatakan segala hal yang bertentangan dengan Islam, termasuk Pancasila, maka harus dihilangkan sebagaimana klaim HTI selama ini. Itu tidak benar. Karena tidak ada sama sekali anjuran dan larangan dalam agama Islam seseorang membentuk ideologi bersama untuk bergerak bersama dalam naungan sebuah negara. Tidak ada larangan membentuk sistem politik tertentu dalam agama Islam yang memudahkan seseorang untuk mencapai kemaslahatan duniawi dan ukhrawinya. Kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah, sebenarnya sistem politik khilafah yang selama ini berjalan itu juga berbeda-beda.
Khilafah Umayyah, kepemimpinan politiknya cenderung seperti kepemimpinan Arabisme. Kemudian Abbasiyah, karena terpengaruh dengan budaya-budaya Persia, kepemimpinannya, sistem politiknya banyak dimasuki dengan karakter-karakter Persia. Belum juga Khilafah Utsmaniyah, di mana juga budaya-budaya Turki di sana dimasukkan. Bahkan di akhir kepemimpinan Khilafah Utsmaniyah membuat satu dustur, sebuah undang-undang yang dimana undang-undang ini diwajibkan untuk diterapkan dalam setiap wilayahnya, yaitu yang dikenal sebagai Majallatul Ahkam Al-Adliyah, sebuah konun, sebuah dustur yang wajib diterapkan. Padahal Majallatul Ahkam Al-Adliyah ini secara tekstual tidak tertulis dalam Al-Quran atau Sunnah. Sehingga ketika Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa, demokrasi sebagai sistem politik yang diakui, maka itu sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itu kalau kita melihat atau membaca fatwa-fatwa para ulama dunia yang bukan HTI, mereka cenderung ketika ditanya tentang sistem politik demokrasi yang sekarang berjalan dalam banyak sekali negara-negara Islam, mereka mengatakan bahwasanya demokrasi, nilai-nilai dasar demokrasi tidaklah bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Bisa kita lihat di fatwa-fatwa Darul Ifta. Juga beberapa fatwa di negara-negara lain bisa kita lihat. Dan juga ulama kita, para pakar agama kita di negara kita Indonesia, mereka menjadikan negara Indonesia, menjadikan sistem politik demokrasi Pancasila, mereka menerimanya karena dengan sistem ini telah terbukti berhasil mencapai kemaslahatan bersama. Karena itu, apa pentingnya sebuah jargon ketika tidak bermanfaat, tidak maslahat? Berapa banyak negara di dunia ini yang telah menerima ide HTI sampai saat ini? Sejak tahun 1953, Hizbut Tahrir didirikan. Tidak ada satupun negara di dunia yang mayoritas Muslim menerima ide sistem politik HTI. Terus, kenapa harus Indonesia menerima sedangkan negara di dunia tidak menerima?